Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, berkaitan tema ini, saya ingin ambil ujungnya, membina masa depan anak yang soleh. Berikan waktu 15 menit, nanti saya sisakan acara inti ibu-ibu biasanya yaitu selfie atau foto-foto. Karena bagi emak-emak itu kadang-kadang lebih penting selfie-nya daripada tausiahnya. Tapi bukan yang di Batam kota. Ibu-ibu yang berbahagia, mohon diperhatikan karena saya singkat-singkat saja nih, materi 2 jam jadi hanya sekitar 30 menit. Mendesain anak yang sukses. Jadi bagaimana ibu mendesain anak itu agar sukses. Sukses itu Bu diukur dengan 3 hal. 1, anaknya baik, soleh berarti. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan atau status yang diinginkan. Yang ketiga, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke, coba kita ulangi. Apa yang pertama? Baik, soleh maksudnya soleha. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan atau status yang diinginkan. Oke, yang ketiga apa? Bermanfaat bagi orang banyak. Karena ketiga inilah maka yang menjadikan sukses si A tidak harus sama dengan orang lain. Ibu akan disebut sukses menjadi guru ketika ibu memang cita-citanya guru. Jadi jangan dibandingkan dia gagal menjadi presiden. Tidak, karena memang cita-citanya apa? Guru. Bisa paham ya? Yang jadi masalah, ibu, dia menjadi guru tetapi terpaksa. Nah, itu jadi masalah itu. Oke. Bagaimana supaya anak sukses dengan 3 kriteria tadi? Apa yang pertama? Baik. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan atau status yang diinginkan. Yang ketiga, bermanfaat bagi orang lain. Oke. Selain doa, kalau doa tidak usah dibahas Bu ya, karena itu memang kewajiban kita. Ibu sebagai orang tua yang paling dekat dengan anak, dimulai kelas 5 SD paling lambat, ibu gali terus minatnya, keinginannya, dalam kata lain apa cita-cita anak-anak itu. Bisa paham Bu? Jadi yang pertama yang harus ibu tanyakan, cita innamal a'malu bin niat. Ibu tanya anak di rumah itu apa cita-citanya. Ibu bertanya cita-cita terhadap anak-anak itu tidak cukup sekali. Ibu tanya berulang-ulang pada kesempatan dan waktu yang beda-beda. Ketika jawabannya yang sama, itulah cita-cita anak saya. Sebab ibu, kadang-kadang anak sedang mencari jati diri, ditanya itu cita-citanya beda-beda. Pagi ini tanya, "Nak, engkau ingin jadi apa, Nak?" "Aku ingin jadi dokter." Besok ditanya lagi, "Engkau ingin jadi apa, Nak?" "Ingin jadi pengusaha." Beda lagi itu. Ibu tanya dengan berbagai macam situasi, nanti ibu simpulkan, dihubungkan dengan apa kebiasaan sehari-hari, maka akan ketemu cita. Saya ulangi, apa yang pertama? Bantu mewujudkan cita-cita, maka ibu pastikan anak-anak harus punya cita. Innamal a'malu bin. Oke, saya ingin berikan ilustrasi berpikir ibu. Mohon maaf yang sukunya kena sebut ya, saya bukan niat tidak baik. Orang Jawa
Kenapa banyak sukses? Salah satunya wong Jowo. Kalau ditanya sedang dalam keadaan tidak sadar, ibu tanya, "Mas, neng endi?" Jawaban dia langsung nyambar, "Kerja." Karena ucapan itu adalah doa, maka rata-rata orang Jawa ini adalah pekerja, kerja, pelayan. Itulah Soeharto ingin membuat sembada pangan di Indonesia, maka orang Jawa ditransmigrasikan mulai ujung Sumatera, Aceh sampai Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Papua, semuanya karena orang Jawa memang ketika ditanya mau apa tadi? Kerja. Makanya banyak orang luar Jawa kalau cari menantu katanya carilah orang Jawa. Kenapa? Karena sregep nyambut gawe, pekerja. Kenapa orang Jawa itu banyak sebagai pekerja keras? Karena cita-citanya mau mencari apa? Kerja. Itulah pentingnya cita-cita. Kalau orang Sulawesi Selatan atau pokoknya Bugis lah, coba kalau orang Bugis ditanya kemana Daeng, langsung jawab cari angin katanya. Coba ibu tanya aja orang Bugis, angin. Tahu angin? Angin ini adalah peluang. Angin ini adalah mencari kesempatan. Yang disebut nenek kita adalah seorang pelaut, itu dari Sulawesi. Maka orang Bugis selalu cari peluang, cari kesempatan, dia bisa sukses di mana-mana. Jadi gubernur di Kalimantan, 2 gubernur orang Bugis. 9 raja yang ada di Malaysia, itu 4 orang Bugis. Ibu bayangkan, Bupati di Natuna Pak Daeng Rusnadi, Wali Kota Batam Bapak Ahmad Dahlan, Pak Welo Bupati Lingga, bahkan jadi Bupati di Palembang ada 2, ada Bupati pula di Lampung 1, ada 3 Bupati di Riau. Kenapa? Orang Bugis selalu cari peluang. Maka pastikan anak-anak kita punya cita-cita. Orang Sumatera Utara, kenapa banyak sukses di mana-mana? Orang Sumatera Utara nih bu, kalau lewat, ibu tanya, kemana Lai? Otaknya langsung jambut, cari makan. Jadi yang ada di kepala tuh makan terus tuh. Tahu nggak Bapak Ibu? Maksudnya dia adalah cari kehidupan. Tentukan anak punya cita-cita. Yang paling hebat lagi orang Sumatera Barat, orang Minang itu. Coba orang Minang tuh kalau ibu tanya, kamada, langsung jawab cari pitih, duit. Bukan cari kerja, duit langsung pada pokok masalahnya. Yang katanya cari kerja tuh duit juga maksudnya. Yang cari angin tuh duit juga. Yang cari makan duit juga. Tapi orang Sumatera Barat langsung pada pokok masalahnya, pitih, duit. Kalau ibu baca sejarah, pendiri Bapak Republik Indonesia itu Bapak Tan Malaka juga dari Minang. 9 BPKI, pembentukan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dari 9 itu 4 Sumatera Barat, bayangkan. Jadi kenapa orang Sumatera Barat banyak sukses di mana-mana? Banyak yang kuliah di Belanda zaman itu karena otaknya langsung nyambung. Pitih. Tahu pitih? Duit. Coba ibu kalau pergi ke Jakarta, pergi ke toko Tanah Abang tuh, isinya orang awak sedunia. Kenapa, Bu? Anak punya cita-cita. Yang penting dulu kalau ditanya, mau kemana nak? Tak ada. Yang tak ada lah jadi hantu suatu saat kita ini. Oke, apa tadi langkah pertama? Pastikan anak punya cita. Bu, ibu. Nah, yang berbahaya ini bu, anak tidak punya cita-cita. Ketika anak sudah pasti cita-citanya, langkah berikutnya ibu bantu bagaimana cara menempuhnya supaya tidak salah jurusan. Contoh, anak ibu misalnya bercita-cita jadi dokter, maka pastikan belajarnya, kuliahnya yang mengarah ke situ.
Ibu tidak usah memaksakan keinginan kita agar diikuti anak. Mentang-mentang dengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad misalnya, kalau anak hafal Al-Quran bisa menjamin orang tuanya masuk surga. Kalau otak anak tak akan ke situ, nggak bisa juga ibu. Karena banyak orang tua ini juga memaksakan anaknya masuk di fakultas kedokteran. Anak tuh tak minat kedokteran itu. Nggak usah dipaksakan, karena setiap kita punya takdir masing. Jelas ya? Kalau sekedar misalnya ibu nanti ingin memiliki rumah tahfiz, kan tidak harus hafal Quran juga anak itu. Buat saja pondok, nanti pekerjakan orang. Jelas Bu ya? Jadi yang pertama punya cita-cita. Setelah ketemu cita-cita, apa yang ibu lakukan? Membantu bagaimana cara mendapatkannya. Itu satu. Yang kedua, ibu ingat-ingat, mengapa ya teman-teman kita yang ranking-ranking dulu, yang pintar-pintar zaman dulu, waktu kita zaman sekolah, kok nggak jadi apa-apa? Kok yang degil-degil, suka maling mangga, suka minggat, suka meloncat pagar, suka ngelempari sekolah pakai batu, itu pula jadi orang sekarang? Yang ranking-ranking kemana? Kadang kita heran juga. Bu, ibu, dulu ibu kalau sekolah SMA ada kelas IPA, ada kelas IPS. Coba ibu ingat, kalau IPA anaknya biasanya pintar, baik. Yang IPS yang degil-degil, yang bodoh-bodoh. Betul apa tidak? IPA pintar-pintar, yang degil-degil, nakal-nakal masuk kelas apa? IPS. Coba ibu balik kampung sekarang, ibu ingat mana yang IPA, mana yang IPS? Tahu nggak ibu? Rata-rata yang sukses itu Bu, yang IPS. Yang jadi toke, yang kaya, yang jadi wali kota, yang jadi itu anak IPS. Lah yang pintar-pintar kemana? Nah, kita kan sering bingung, itu kok bisa? Karena begini Bu, kan orang sukses itu minimal harus memiliki 3 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, otak. Kecerdasan sosial, pergaulan. Yang ketiga kecerdasan spiritual, agama. Umumnya ranking di sekolah itu hanya kecerdasan intelektual, otak. Padahal selesai nanti dari sekolah, otak itu penting. Yang lebih penting itu kecerdasan interaksi sosial, mampu menghubungkan antara satu dengan yang lain. Contoh, saya ini orang biasa-biasa, tapi bisa memiliki misalnya kursus. Saya mungkin orang kaya, buat ini, cari gurunya, cari muridnya. Ternyata salah satu ukuran sukses bukan hanya otak, tapi kemampuan melobi berbagai macam orang. Itulah yang disebut dengan relasi. Kelemahan orang pintar, termasuk anak-anak kita, kurang bergaul di rumah terus. Sementara budak-budak degil nih pergaulannya banyak. Nah itu masalahnya. Mau sana makanya ibu, kalau punya anak ranking di rumah, satu permintaan saya, ndak usahlah rapotnya tuh dipoto pret masuk Facebook, alah macam betul aja. Wong tak ada jaminan Bu, sekolah kita tidak ada hubungan kepintaran di sekolah dengan nanti fakta di lapangan. Coba ibu lihat ya. Kali ibu boleh hitung, berapa jumlah anggota DPRD Kota Batam? Ada 50. Berapa sih sebenarnya yang sarjana dari sekolah betulan itu? Atau sarjana ikut persamaan? Kalau dihitung-hitung, mungkin banyaklah persamaan. Sekarang ibu hitung, coba ibu belajar. Pergi coba jalan-jalan dari Tanjung Oncang ke Punggur, ke Batu Ampar, Bilian Batam Kota. Cari orang yang kaya-kaya.
Sarjanakah dia? Tidak. Malah yang biasa-biasa saja punya sesuatu. Ternyata Bu, jawabannya yang di sekolah hanya menguji kecerdasan otak, tetapi kelemahan di sosial. Maksud saya, kalau bisa Bu, anak ibu terus perbanyakkan pergaulan. Makanya ibu kalau anak banyak kawan jangan dilarang-larang. Jangan sana, berbahaya Bu. Jika perlu anak tuh biarkan saja membangun relasi sesuai dengan otaknya masing-masing. Apa main olahraga, main musik, terserah. Ibu jangan terlalu khawatir terhadap anak. Justru anak yang banyak pergaulan, anak banyak kawan ketika sekolah itu Bu, di latihan mandiri, itulah nanti yang akan menjadi orang sukses. Itu satu. Yang kedua, anak ranking biasanya hobi dipuji. Dipuji di sekolah, diangkat-angkat oleh guru, pokoknya si dia yang disebut kepala sekolah tuh. Pokoknya dipuji setinggi langit. Sampai di rumahnya dipuji pula oleh mak bapaknya, tetangganya. Akhirnya dia gila pujian. Suatu saat ketika menemukan masalah, dia baperan, mudah putus asa. Sementara budak yang degil-degil itu walaupun dimarah-marah guru tenang aja. Anak-anak yang nakal itu walaupun dibentak mama-mama ketawa aja dia. Ternyata ini melatih diri memiliki jiwa yang kuat. Paham maksud saya? Maksud saya, kalau ibu kebetulan punya anak ranking, tolong jangan puji setinggi langit, karena itu berbahaya bagi anak. Itu satu. Yang kedua juga berbahaya bagi saudara-saudara yang lain. Ibu kalau punya anak 5 misalnya, yang pintar 2, yang ibu puji-puji kan yang pintar, dan tidak boleh membandingkan. Ibu nih katakan, nah coba ikuti adikmu orang pintar, engkau nih degil. Itu nggak boleh membeda-bedakan anak. Kenapa Bu? Satu, anak punya takdir masing-masing. Yang kedua Bu, akan timbul iri. Ibu harus belajar dari Nabi Yusuf. Kenapa adik-adik Nabi Yusuf yang 10 itu ingin membuang Yusuf ke dalam sumur? Karena bapaknya si muji Yusuf saja terus, marahlah yang lain. Ya, walaupun bapaknya juga tak salah-salah amat, karena Yusuf dari kecil sudah ditinggalkan ibunya. Paham Bu ya? Jadi akan menimbulkan iri. Kemudian Bu, kenapa ibu tidak boleh selalu muji anak yang satu, yang lain tidak dipuji? Ketika ibu sudah tua nanti, saya ulangi Bu, ketika ibu nanti sudah tua, kadang-kadang Bu, anak yang degil, anak yang kurang ajar itulah yang baik dengan kita. Lo anak-anak yang pintar, pergi kerja, dapat jabatan ke Pekanbaru, ke Jakarta, ke Jawa, sibuk dengan jabatan, sibuk dengan bini, sibuk dengan pekerjaan, lupa dengan kita orang tua. Justru orang-orang yang gagal itulah yang mengawani ibu di masa tua. Dialah ngawani kita ke rumah sakit, dia nyuapi kita makan. Yang pintar-pintar tuh Bu, yang sukses-sukses tuh nunggu mati baru balik. Yang degil-degil itulah Bu, kadang-kadang yang ngawani kita. Maka ibu harus bersyukur kalau ada adik ibu yang hidupnya pas-pasan, masih bertahan hidup bersama orang tua di kampung halaman kita, karena dialah yang menyelamatkan orang tua kita. Jelas Ibu? Jelas tidak? Pasti yang maksud saya Bu ya. Poin yang kedua, selain anak gali cita-cita Bu ya, ajarkan anak memiliki 3 kecerdasan. Apa yang pertama? Intelek, otak. Yang kedua apa? Sosial. Yang terakhir apa? Spiritual. Yang sosial Bu, ajak anak ibu ke majelis taklim, ajak anak ibu dagang. Kalau anak ibu nak pergi kemana, ajak anak. Intinya anak disuruh-suruh.
supaya anak belajar mandiri dari sekarang. Kalau bisa ibu, kalau ibu targetnya ekonomi bu ya, ibu usahakan ada pekerjaan home industry di rumah. Silahkan usaha apa saja, anak suruh jualan apa saja, kan ini sebenarnya melatih hidup. Itu caranya bu ya. Kalau ibu orientasinya ke kemana? Ekonomi. Kalau orientasinya ke guru, berarti ibu buka TPQ. Anak ibu dilatih ngajar ngaji. Kalau anak ibu tak bisa ngajar ngaji, minimal ditagih membuat tulisan saja, nagih SPP-nya dan segala macam. Anak ibu harus dilatih seperti itu. Lo anak-anak hari ini, ibu bayangkan, bu, ibu, betul dah anak kita ini sudah siap berumah tangga? Enggak ada jaminan. Zaman kita dulu bu, usia 10 tahun bisa masak, bisa nyuci piring. Hari ini anak karena pelajaran sampai banyak, belajar terus, suruh nyetrika, PR mama katanya. Tamat SD, ibu hati-hati. Tamat SD, anak dimasukkan pondok. Pondok zaman dulu masak sendiri, nyuci sendiri. Lo sekarang laundry. Kalau ibu pondoknya anak di Batam, ibu setiap minggu nak ke pondok. Oh, sibuknya macam betul aja. Semua pakaian diborong ini itu. Nah, tamat pondok SMP, dimasuk SMA, kuliah katakanlah ke Jogja. Betulkah di Jogja anak kita bisa masak? Wong gupat goput aja itu. Tamat dari kuliah, nikah dia. Bisa apa anak kita itu? Yang perempuannya kadang masak supermi pun gosong. Tahu nggak ibu? Walaupun anak ibu sarjana, S1, S2, dokter segala macam, tak ada yang dibutuhkan suami ibu. Yang dibutuhkan laki-laki itu istri bisa masak, istri bisa nyuci, istri bisa nyapu itu. Nah ibu sudah ajarkan belum anak itu? Maksud saya bu, pastikan mulai kalau anak ibu perempuan ya, kelas 5 SD ibu anak sudah harus bisa masak. Karena antisipasi nanti anak SMP dengan SMA tidak bersama kita. Apalagi ibu, anak tamat SD dikirim pula ke neneknya di kampung halaman. Tambah parah lagi. Nenek kadang sayangnya lebih berlebihan. Oke, jelas bu ya? Oke, yang ketiga, supaya ini ibu sukses tadi bu ya, ibu harus ada inspirasi yang selalu diingat anak. Saya kebetulan kemarin ada 15 orang yang badalkan haji melalui saya. Kan selalu saya ajak ngobrol di YouTube. Nah ternyata bu, sederhana ya, anak itu mengingat kita. Penting bu, inspirasi ini. Kenapa bu? Kalau anak terinspirasi dengan orang tuanya, satu anak tuh jadi baik. Yang kedua, anak tuh tahan banting menghadapi gejolak kehidupan karena terbayang dengan ayah ibunya. Yang ketiga, bu, anak akan selalu mendoakan kita. Karena tak ada jaminan bu, anak tuh mendoakan kita kecuali punya inspirasi. Inspirasi ini ibu bisa lakukan tidak harus kaya. Contoh, kalau orang kejaksaan itu dia terinspirasi dengan ayahnya yang selalu mencarikan kutu dia masih kecil. Ini laki-laki, ini bapak ya. Jadi dengan anak nih bu, kalau ada kesempatan di rumah, ini anaknya perempuan, dia dibuka rambutnya terus cari kutu, disitulah nasihat masuk. Tapi harus rutin. Kan zikir yang baik kecil tapi rutin. Nah ibu menanamkan inspirasi bagi anak sehingga anak itu bisa menangis mengenangnya. Salah satunya bu, mencari kutu anak. Walaupun anak tuh nggak ada kutu, tapi ibu terus rambutnya dibersihkan terus
rutin tapi ya. Itu ibu meninggal dunia, anak akan selalu ingat, oh ibu saya orang baik. Oke. Ada lagi orang yang beda. Ternyata dia terinspirasi dengan ayahnya. Ketika ayahnya pergi dari manapun merantau, selalu membawa jajan atau gorengan kesukaan dia. Jadi merantau 1 bulan kemana, ya, uang tentu dikasihkan istri, tetapi ada yang diberikan kepada anak kita apa? Yang rutin, itu anak akan jadi ingatan. Nah, kalau di Tanjung Pinang beda lagi. Bagaimana ibu mewujudkan inspirasi dengan anak? Ternyata ketika anak belajar, ibu selalu membuat gorengan, dan tapi dibuat ya, dengan disiapkan air minum bagi anak. Ternyata Bu, supaya anak tuh terinspirasi dengan ibu, tidak harus banyak uang. Saya beberapa kali bertanya dengan orang, ibu catat baik-baik, anak tidak akan pernah terinspirasi dengan orang tuanya yang orang tuanya kaya. Nggak ada itu. Jelas Bu ya? Anak tidak akan pernah bangga dengan bapak ibunya yang kaya. Tidak ada. Anak tidak pernah bangga dengan bapak ibunya yang banyak pengaruh. Tidak ada. Anak tidak akan pernah bangga dengan bapak ibunya yang bapak ibunya punya jabatan selangit. Tidak ada. Yang selalu diingat anak, kepedulian. Ada lagi orang dari Lombok. Bapaknya ini ketua DPRD, meninggal 8 tahun yang lalu. Ketika bagi rapot, tuh ya, ini ketua DPRD mau mimpin sidang, ya. Tadinya ini dikalahkan anak, berangkat, tapi tiba-tiba sidang ditunda. Dia langsung datang ke sekolah, nunggu di bagian orang tua itu. Habis itu dia mengambil rapot dengan ketemu sekolahnya sendiri. Ternyata Bu, supaya menjadi inspirasi bagi anak, tidak harus menjadi orang kaya, tidak harus menjadi orang miskin, tetapi kepedulian yang rutin dan sungguh-sungguh. Jelas Ibu? Nah, pertanyaan saya, kira-kira ibu apa yang menjadikan inspirasi bagi anak kelak, sehingga maaf, mungkin ibu belum menunaikan ibadah haji. Kalau ibu tidak sempat menunaikan ibadah haji, kan bisa badal. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka upayakan yang membadalkan haji itu anak. Supaya anak ibu mau membadalkan haji kita, itu Bu, anak harus punya ingatan tersendiri bagi ibu. Oke, ada lagi yang lain. Ini bisa tiru maksud saya. Ibu ketika selesai marah, minta maaf dengan anak. Tapi rutin. Ibu ini kan mulutnya susah dikendalikan ini. Sudah ngomel aja. Tapi ingat Bu, begitu marah, minta maaf. Begitu marah, minta maaf. Begitu marah, minta maaf. Anak juga tidak akan pernah dendam. Justru itulah yang anak ibu akan menjadikan ibu sebagai inspirasinya. Jadi ternyata Bu ya, setelah saya ketemu banyak orang, anak akan selalu ingat orang tua terhadap perbuatan pengorbanan yang kecil-kecil tapi rutin. Saya tanya, ini yang orang Kalimantan, ya, bapaknya katanya punya kapal sampai 8. Saya tanya, kenapa kamu membadalkan haji ayahmu? Nah, dia bilang, Pak, saya ketika dulu masuk pondok pesantren di Jombang, bapak saya mengantarkan tas saya sendiri, Pak, memanggul. Tas itu dipanggulnya dengan mau makanan langsung ke Kiai di Tebu Ireng.
Bapak saya orang kaya, Pak. Lah, yang saya unik, jadi ternyata yang kapal 8 tuh tadi ingat oleh anak ini. Yang kekayaan tadi, Bu, itu tadi ingat anak. Yang diingat anak tahu nggak, Bu? Hanya memanggul tas dari turun bis, Bu ya, padahal ada orang lain. Dia membawa makanan aja udah, Bu ya, itu dibawa sendiri langsung ke pondok. Padahal dia kalau bisa nyuruh orang lain bisa, tapi tidak. Paham saya, Bu? Jadi Ibu, maksud saya jangan lupa, meskipun Ibu punya pembantu. Nah, ini kata kuncinya, Bu. Meskipun Ibu punya pembantu, kalau bisa, satu, makanan untuk anak Ibu yang nyiapkan, jangan pembantu. Pakaian untuk anak Ibu yang nyiapkan, jangan pembantu. Gitu. Nah, kadang-kadang kita ini ketika sudah memiliki segalanya, lupa menanamkan inspirasi dengan anak. Ada lagi yang terinspirasi dari orang Jambi. Ibu ikuti ini, Bu ya. Ternyata ketika anaknya dulu mondok di Tegineneng, Lampung, ibunya ini pernah ngirim makanan kesukaan, kacang tahap apa lagi tuh, dikirim pakai mobil Putra Reflesia namanya, Bu ya. Padahal bapaknya tahu nggak, Ibu, seorang kepala desa cukup terkandang di kampungnya. Saya bilang, kenapa engkau membadalkan haji ayah? Pak, ayah dulu seorang lurah, Pak, tapi Ibu dengan bapak sering mengirimkan makanan dititip di mobil Putra Reflesia, itu jurusan Jambi ke Lampung. Jadi dititip di mobil, Bu ya, nanti ditaruh di loket yang di Tegineneng, Lampung. Anaknya ngambil situ, itu setiap minggu. Ternyata, Bu, yang dititip hanya kacang, hanya yang murah-murah gitu. Ternyata itulah sekarang anaknya membuat yang namanya klinik di Tungkal, Klinik Bunda. Oke, paham ya, Ibu? Ibu, apa inspirasi yang ditanamkan dengan anak? Ibu menanamkan inspirasi, tidak harus menjadi orang kaya. Saya kira itu akhirnya saya simpulkan, anak sukses ditandai 3 hal. Apa yang pertama? Baik, ya, soleh, bahasa Arabnya soleh ya. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Maka Ibu jangan paksakan keinginan Ibu dengan anak. Jelas, Bu ya? Yang ketiga apa? Bermanfaat bagi orang banyak. Jadi banyak manfaatnya. Oke. Untuk mencapai 3 itu, minimal Ibu lakukan 3 hal. Apa yang pertama? Membantu mewujudkan cita-cita. Ibu giring apa? Supaya Ibu bisa membantu, tanya dulu apa cita-citanya. Bukan cita-cita Ibu ya. Ini kadang-kadang emak pula yang punya cita-cita. Bukan, yang naik hidup tuh anak kita. Kita ini sebentar lagi udah masuk kubur. Ibu bantu anak tuh mewujudkan cita-cita. Maka Ibu tanya, apa nak maumu? Setelah ketemu cita-cita, Ibu bantu. Itu satu. Yang kedua apa tadi? Bantu membangun relasi. Anak Ibu tuh harus banyak bergaul. Ajak ke taklim, ikut bekerja. Makanya Ibu banyak pergaulan lebih bagus. Ibu majelis taklim banyak. Jika perlu anak ikuti kemana pergi. Supaya banyak anak kegiatan, kalau bisa Ibu ada usaha. Tes anak itu, jualan apa saja, itu namanya melatih bergaul. Jelas, Bu ya? Anak Ibu kalau ada kegiatan di sekolah ikuti, maka Ibu tahu saat terlalu pening ada kurikulum merdeka itu. Bu, Ibu, kurikulum merdeka itu sebenarnya mengajarkan anak Ibu itu sibuk. Cuman banyak emak-emak tak siap, pening sendiri Ibu ujungnya. Padahal itu ngajarkan anak mandiri. Oke, yang kedua. Yang ketiga apa tadi, yang terakhir? Bu ya,
ibu harus mewujudkan inspirasi bagi anak. Caranya, lakukan hal yang kecil untuk anak tapi rutin. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa sajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma tabatan qabla al maut wa rahmatan dal maut. Allahumma hawin alana fi syukratil maut wa najatan minan nari wa la fa'inal hisab. Rabbana dalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.